Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada hari pertama pengambilan respek hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Saya di sini mewakili kelompok lari anak bangsa, penyelenggara baru untuk lomba lari jarak jauh yang tahun ini kita sebut sebagai Highbank Jakarta Marathon 2023 Powered by Le Mineral. Tinggal menghitung hari lagi, ajang maraton terbesar di Jakarta akan dimulai. Antusiasme sudah terlihat dari slot beberapa kategori yang sudah terpenuhi, hingga ramainya peserta dalam mengikuti jadwal latihan bersama yang rutin kita adakan setiap minggu. Dengan bangga dapat kami sampaikan bahwa Highbank Jakarta Marathon 2023 Powered by Le Mineral akan diikuti oleh hampir 10.000 pelari, termasuk lebih dari 200 peserta maraton. Secara keseluruhan, persiapan penyelenggaraan sudah mencapai 95%. Hanya tinggal instalasi logistik dan penempatan fasilitas-fasilitas sepanjang rute yang baru dapat dilakukan 24 jam sebelum lomba dimulai. Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, kami mendesain rangkaian lomba lari jarak jauh tahun ini dengan 3 pilar fundamental: peningkatan standarisasi lomba, keselamatan pelari, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan aspek peningkatan standarisasi lomba, penyelenggara menyediakan jersey lari Hoka, paket lomba respek yang lebih berkualitas, sistem antrian yang lebih nyaman dan teratur, serta penyediaan fasilitas untuk pelari di lokasi. Memastikan setidaknya rute lomba bebas kendaraan bermotor selama paling tidak 4,5 jam, rambu-rambu yang jelas dan marshal yang cakep. Semua menjadi bagian integral di Jakarta Marathon tahun ini. Keselamatan pelari menjadi prioritas utama dengan mengadakan pelatihan medis, edukasi kesehatan, asuransi bagi semua pelari. Petugas kesehatan berlisensi di sepanjang rute, peralatan medis berstandar internasional termasuk alat AED, Automated External Defibrillator. Sementara itu, komitmen terhadap lingkungan tercermin dengan mencanangkan Highbank Jakarta Marathon 2023 Powered by Le Mineral sebagai acara lari jarak jauh tahunan karbon neutral pertama di Indonesia dari penggunaan kendaraan listrik elektrik, pengelolaan sampah berkelanjutan oleh EcoFriend, hingga jejak karbon dari setiap pelari dan operasional penyelenggaraan akan dihitung dan di-offset oleh Fair Atmos. Yang istimewa, secara resmi Jakarta Marathon telah mendapat status Sanctioned by PASI, didukung oleh PASI sehingga standarisasi penyelenggaraan lomba tidak saja harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, namun juga harus sesuai dengan aturan lomba yang ditetapkan oleh PASI yang mengacu kepada aturan maraton internasional. Rekan-rekan media, kami undang Anda semua untuk menjadi bagian dari kemeriahan Jakarta Marathon selama sesi pengambilan respek yang akan berlangsung mulai hari ini hingga 21 Oktober mendatang pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Kecuali pada hari Sabtu hanya sampai jam 7 malam. Lewat kanal-kanal pemberitaan Anda, mari bersama-sama juga kita ajak seluruh masyarakat Jakarta berpartisipasi dalam acara ini lewat berbagai cara. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalur maraton pada hari Minggu 22 Oktober 2023 mendatang. Hal itu sudah dapat menjadi kontribusi besar pada acara Jakarta Marathon tahun ini. Apalagi jika masyarakat berkenan turun ke jalan bersama-sama di sepanjang rute lomba untuk memberi semangat kepada para pelari. Kita tahu bahwa banyak pelari yang hampir menyerah, namun kemudian bertahan hingga garis akhir setelah mendengar sorakan penonton yang memberi semangat kepada mereka. Jadi para penonton ini cukup besar untuk memotivasi pelari. Sekedar informasi, akan ada penutupan jalan dan pengalihan jalur lalu lintas dari jam 4 hingga jam 9 pagi di jalan-jalan utama di Jakarta seperti di Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Gatot Subroto, Rasuna Said, Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Tulodong Atas 2, SCBD, dan Gatot Subroto Kuningan Selipi. Akhir kata, kami kembali ajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Highbank Jakarta Marathon 2023 Powered by Le Mineral dan menjadikannya lomba lari jarak jauh milik kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni.
atas informasi terbarunya. Selanjutnya saya juga ingin mengundang Dr. Andi Kurniawan untuk selaku Medical Director Jakarta Marathon 2023 untuk menyampaikan update dari sisi keselamatan pelari. Tadi sudah disampaikan sedikit dari Pak Doni, tapi mungkin Pak Dr. Andi bisa menjelaskan dengan lebih detail. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Dr. Andi Kurniawan. Saya spesialis kedokteran olahraga dan saya di Jakarta Marathon 2023 ini sebagai Medical Director. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan juga komitmen, apresiasi komitmen yang luar biasa dari Race Director, dari kelompok lari anak bangsa yang ingin menerapkan medical standard atau layanan medis yang sesuai dengan standar. Jadi penyelenggara lari Jakarta Marathon 2023 ini memprioritaskan medicalnya atau medisnya karena kita tahu bahwa kita harus prepare dalam worst situation ya. Artinya tugas saya sebagai medical director, kami menyiapkan yang pertama adalah manajemen medis atau layanan medis yang sesuai dengan standar internasional atau bahkan kalau menurut saya adalah lebih dari standar internasional, jadi beyond standar. Kami ingin menginformasikan bahwa nanti petugas medis itu akan ada 200 petugas medis, di mana 59-nya adalah dokter, ada 59 dokter dan ada paramedis dan juga volunteer medis juga. Kita melibatkan program studi ilmu kedokteran olahraga dari FKUI, terus kemudian ada supporting hospital partner kita Siloam. Tentu saja layanan medis ini yang pertama adalah petugas medisnya mereka punya skill yang mumpuni untuk bisa menangani masalah-masalah kesehatan akibat lari ya, dan juga mungkin akibat cuaca. Kita tahu cuaca sedang panas sehingga tidak hanya skill petugas medisnya tapi juga equipmentnya juga tersedia dengan standar internasional yang disupport dari Siloam Hospital. Terus kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan yang namanya edukasi. Kita melakukan pelatihan-pelatihan pada para pelari-pelari, pada runners, komunitas, dan juga kita melakukan pelatihan CPR pada para marshal dan juga tentu saja petugas medisnya. Kita melakukan refreshing. Jadi itu adalah bagian komitmen kita untuk meningkatkan edukasi kepada pelari dan juga untuk bagian dari pencegahan masalah kesehatan akibat lari. Terus kemudian yang kedua, perlengkapan seperti tadi disampaikan Pak Doni, CPR dan juga AED. Kita akan siap AED atau alat defibrilator itu setiap 2,5 kilo. Baik ambulansnya akan ada 13 ambulans dan juga ada 8 AED yang tersebar di seluruh rute, sehingga apapun kejadiannya, amit-amit knock on the wood, response time-nya itu akan sangat cepat gitu ya. Sehingga itu yang paling penting menunjukkan komitmen dari Jakarta Marathon 2023 ini. Terus kemudian yang ketiga adalah hydration station. Di awalnya kita membuat standar internasionalnya adalah per 2,5 km. Tapi kemudian race director terus kemudian kita memutuskan bahwa karena kondisi cuaca yang sangat panas, kita sebelum 20 kilo itu per 2 km gitu. Jadi hydration station itu per 2 km dan setelah kilometer 20 itu per 1,5 km. Itu adalah bagian dari komitmen dari Jakarta Marathon ini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat panas. Terus kemudian perlindungan asuransi. Tidak hanya pelari tapi semua kru yang terlibat dalam Jakarta Marathon ini juga terlindungi sama asuransi. Terus kemudian perlindungan resiko panas, kita juga melakukan edukasi tentang bahaya panas ya, sehingga ada sport station juga. Terus kemudian hydration station saya rasa itu sangat penting. Terus kemudian di finish line juga akan ada ice bath, terus kemudian tempat-tempat pemulihan untuk para pelari. Jadi pada prinsipnya kami selaku medical director kita punya semboyan yang lebih baik lebay dibandingkan abai. Jadi artinya kita prepare for the worst case dari seluruh petugas medis, dari seluruh skill dan equipmentnya. Saya rasa Jakarta Marathon ini beyond dari standar. Demikian informasi tentang medical servicesnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih dok. Mungkin saya klarifikasi dok, mungkin karena tadi mungkin ada beberapa yang mungkin kurang jelas. Jadi tadi ada 200 petugas medis ya dok ya. Di antaranya ada 59 dokter ya. Kemudian ada lagi para medis, ada psikolog medis yang totalnya jadinya ada 200 orang. Kemudian fasilitas IID yang untuk apa sih jantung itu kan ya.
itu di setiap ada 8 di setiap 2,5 kilometer. Kemudian untuk water station disediakan untuk 20 kilo pertama itu setiap 2 kilo, setelah itu setiap 1,5. Jadi itu untuk membantu supaya hidrasi pelari tetap terjaga, gitu kan ya.